Berikutnya adalah tentang relasi ya. Relasi itu bisa diartikan sebagai satu hubungan atau asosiasi antara satu entitas dengan entitas yang lain. Artinya eh, relasi ini bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab pada saat kita dihadirkan oleh hanya pada satu entitas saja. Nah, jadi misalnya mahasiswa itu entitas. Ngapain mahasiswa? Nggak tahu kita. Atau misalnya mata kuliah, entitas juga kan? Ada apa dengan mata kuliah? Kita nggak bisa. Jadi dengan relasi, dia bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tadi. Nah, jadi misalnya pegawai, entitas, gaji, entitas, maka relasinya adalah pegawai menerima gaji. Nah, begitu. Jadi itu yang dimaksud relasi. Asosiasi yang menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, apa isi daripada relasi? Isi relasi itu adalah kata kerja, ya, kata kerja. Kata kerja aktif yang selalu diawali dengan "me". Nah, saran saya itu demi kesederhanaan sebaiknya relasi itu diisi dengan kata kerja yang sesingkat mungkin, ya. Contohnya tadi menerima itu kata kerja. Jadi pegawai menerima gaji, kan menerima relasi, ya. Kemudian misalnya petugas menghitung persegi panjang, maka persegi panjang sebuah entitas, petugas entitas, relasinya adalah menghitung. Nah, jadi misalnya tadi pegawai, ya, pegawai menerima, nah di sini nih, menerima gaji, menerima gaji, ya. Nah, ini satu entitas pegawai dengan entitas gaji, relasinya adalah menerima, ya. Kemudian petugas, misalnya kan, petugas kemudian menghitung, ya, persegi 4, ya. Nah, persegi 4. Nah, relasinya adalah menghitung. Nah, jadi ini entitas pegawai dengan entitas persegi 4, relasinya adalah menghitung. Ada kalanya dalam hubungan satu entitas yang banyak dengan entitas yang banyak, ya, banyak ke banyak maksudnya, itu akan memunculkan satu nilai tersendiri bagi relasi. Jadi misal banyak pegawai menerima banyak penghasilan. Nah, jadi banyak pegawai berarti di situ ada lebih dari satu pegawai, ya. Kemudian menerima relasinya, kemudian penghasilan itu adalah entitas. Nah, penghasilannya itu misalnya banyak, lebih dari satu, penghasilan A, penghasilan B, penghasilan C, dan seterusnya itu. Maka relasinya tadi akan membentuk satu atribut yang disebut dengan atribut relasi. Misalnya nomor pembayaran. Nah, jadi pada saat pegawai menerima penghasilan, maka di situ akan muncul nomor pembayaran pada saat dia menerima. Atau misalnya banyak mahasiswa memperoleh yang mengikuti mata kuliah. Jadi entitas mahasiswa dengan mata kuliah ada relasi mengikuti. Nah, banyak mahasiswa mengikuti banyak mata kuliah, maka relasinya
akan memunculkan sebuah nilai, yaitu nilai itu sendiri. Ya, akan memunculkan sebuah atribut maksud saya, yaitu nilai. Jadi banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, relasinya akan muncul satu atribut nilai, yaitu nilai dari mata kuliah. Kenapa nilai tidak dimasukkan dalam entitas mahasiswa saja misalnya? Wah, itu akan repot karena nanti semua mahasiswa itu akan memperoleh nilai yang sama, atau nilai akan dimasukkan dalam atau dilekatkan pada atribut mata kuliah saja misalnya. Itu juga repot. Akibatnya nanti semua mata kuliah itu nilainya akan sama untuk setiap mahasiswa. Ya, maka yang paling mungkin itu adalah munculnya adalah saat berelasi. Jadi banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, maka akan memunculkan banyak nilai. Pegawai ya menerima kemudian penghasilan. Ya, jadi banyak pegawai menerima banyak penghasilan, maka akan muncul satu nilai relasi atau atribut relasi, ya. Misalnya adalah nomor pembayaran. Nah, jadi banyak pegawai menerima banyak penghasilan, muncullah banyak nomor pembayaran. Atau ya mahasiswa ya mengambil mata kuliah, ya mata kuliah, maka akan ada satu atribut relasi, yaitu nilai, ya kan? Jadi banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, tentu akan memunculkan atribut banyak nilai. Demikian. Sekarang kita bahas tentang kardinalitas. Kardinalitas itu hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Ada beberapa model kardinalitas. Pertama, misalnya hanya satu dan boleh satu. Berarti kita gambarkan seperti ini, ya. Nah, ini adalah simbol hanya satu dan hanya boleh satu. Kemudian yang kedua ada kardinalitas, itu boleh lebih dari satu. Simbolnya seperti ini, berarti ini boleh lebih dari satu. Kemudian ada simbol kardinalitas yang hanya 0, ya. Jadi di sini hanya 0 atau lebih. Jadi tidak boleh satu, hanya 0 atau lebih. Dan yang keempat, kardinalitas itu adalah seperti ini, ya. Nah, di sini berarti hanya 0 atau 1, ya. Nah, ini adalah simbol-simbol kardinalitas yang sering dipakai dalam menggambarkan relasi antara satu entitas dengan entitas yang lain. Dalam relasi itu kita kenal ada namanya derajat relasi. Derajat relasi itu menggambarkan seberapa banyak jumlah entitas yang berpartisipasi di dalam sebuah
relasi. Ada yang disebut dengan unary ya, unary. Jadi derajat relasi unary artinya hanya satu entitas yang terlibat di situ. Contoh, karyawan mengawasi karyawan. Nah, itu kan satu entitasnya, karyawan saja mengawasi dirinya sendiri, karyawan. Mahasiswa mengawasi mahasiswa. Nah, itu ya. Ya, pokoknya yang satu ya. Jadi jumlah entitasnya cuma satu yang terlibat di dalam satu relasi tadi. Ya, itu unary. Kemudian ada relasi binary. Derajat relasi binary itu berarti ada dua entitas yang terlibat di dalam satu relasi. Contohnya tadi, misalnya manusia memakan nasi. Nah, berarti di situ ada entitas manusia dan ada entitas nasi. Mahasiswa mengambil mata kuliah, berarti ada entitas mahasiswa dan ada entitas mata kuliah. Derajat relasi binary. Kemudian ada derajat relasi yang ternary ya. Ternary berarti tiga entitas yang berperan serta dalam satu relasi. Ya. Contoh, ada karyawan, kemudian dengan gaji, ya relasi adalah karyawan menerima gaji. Nah, kemudian di samping itu juga karyawan menerima tunjangan. Nah, jadi ada entitas gaji, tunjangan, dan karyawan. Ada tiga entitas. Atau mahasiswa membayar uang kuliah, ya. Kemudian juga mahasiswa membayar uang seragam. Nah, jadi ada mahasiswa, ada relasinya membayar, ada entitas uang kuliah, dan ada entitas seragam, dan ada entitas mahasiswa. Jadi itulah masalah relasi. Ya, relasi itu bisa ada derajatnya, unary, binary, ternary. Ya, demikian.